pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dalam manggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Salam semuanya, berjumpa lagi dalam renungan pada malam hari ini. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami ada sampai saat ini karena Tuhan baik. Oleh karena itu kami mohon kepada Tuhan menjamah kami, agar Tuhan senantiasa menolong kami. Dengan demikian dari hari lepas hari, iman kami boleh semakin bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, tutup bungkus dengan kuasa Tuhan, agar firman Tuhan menjadi kekuatan iman bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak semua, tema renungan pada malam hari ini, Bapak beri judul jemari. Kita semua punya jari yang Tuhan kasih, dan setiap jemari ini unik, dan keunikannya mempunyai fungsinya masing-masing. Itu semua Tuhan ciptakan dengan maksud dan tujuan tersendiri, agar setiap jemari ini punya fungsi dan saling tolong-menolong. Sebelumnya kita akan baca dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-14 sampai dengan 20. 1 Korintus pasal 12 ayat 14 sampai dengan 20. Bapak akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya.
Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Anak-anak semua, kita tidak bisa bekerja sendiri. Seperti jari, dia tidak bisa bekerja seorang diri. Untuk menggenggam, dia butuh kerjasama. Semua punya fungsi masing-masing di setiap jari ini. Oleh karena itu, seperti tema kita tentang jemari, maka kita disadarkan oleh firman Tuhan bagaimana tiap-tiap anggota harus saling membantu dan tolong-menolong. Contohnya di keluarga. Ketika kita melihat orang tua kita sedang sibuk, sedang banyak pekerjaan di rumah, ada piring kotor, pakaian menumpuk, maka kewajiban kita adalah membantu orang tua. Tanpa disuruh, kita harus sadar, bukankah kita sudah dewasa? Oleh karena itu, Bapak kembali mengingatkan kepada anak-anak bahwa kita bukan bayi lagi, kita sudah dewasa. Maka tanpa disuruh kita harus sadar, oh orang tua kita sedang sibuk, maka kita membantu. Di sekolah begitu juga, ada teman kita yang memerlukan bantuan, maka tanpa disuruh kita harus sadar benar, harus membantu. Demikian juga dalam firman Tuhan yang dikatakan bahwa banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Sebagai orang Kristen, kita semua adalah satu anggota. Sebagai anak-anak Tuhan, kita semua satu anggota. Kalau ada satu yang sakit, maka kewajiban kita saling mendoakan. Jadi anak-anak semua, kita harus saling satu tubuh Kristus seperti jemari. Kita harus saling menolong dan saling membantu di antara satu dengan yang lainnya. Ingat, kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita harus saling membantu di antara satu dengan yang lain untuk saling melengkapi. Oleh karena itu, kita tidak sempurna. Bapak sendiri adalah orang yang tidak sempurna. Kelemahan Bapak ditutupi oleh anak-anak yang lain. Oleh karena itu, karena kita tidak sempurna, maka kita tidak bisa seorang diri. Kita saling melengkapi. Tidak ada yang lebih istimewa, karena semua saling melengkapi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Biarlah kami belajar dari firman Tuhan ini, agar kami boleh saling melengkapi di antara satu dengan yang lain. Kami boleh saling membantu di antara satu dengan yang lain, sebab kami adalah satu tubuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom.